Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa wala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah rahimani wa iyyakumullah, senang sekali malam hari ini bisa bertemu dengan antum semuanya meskipun hanya lewat media digital. Ini adalah malam spesial sebagaimana tadi antum sampaikan, malam nisfu Sya'ban ya. Di mana malam nisfu Sya'ban itu diyakini sebagaimana banyak penjelasan dari para ulama tentang keutamaan nisfu Sya'ban ya. Namun demikian, tidak ada amalan khusus yang disyariatkan pada malam nisfu Sya'ban. Pada setiap malam memang disyariatkan kita untuk ihya'ul lailah, menghidupkan malam-malam dengan berbagai amaliyah ibadah, dengan salat-salat sunnah, dengan tilawah Al-Quran ya, dengan zikir, dengan talabul ilmi, dengan dakwah dan lain sebagainya. Nah, keutamaan tersebut berlaku juga pada malam nisfu Sya'ban, pada malam hari ini ya. Jadi tidak ada amalan khusus yang diajarkan secara mutawatir dari Rasulullah SAW tentang malam nisfu Sya'ban. Namun apabila ada seseorang yang melakukan aktivitas pada malam hari ini, membaca yasin berkali-kali, melaksanakan sholat, tasbih dan lain sebagainya ya, asalkan tidak dengan niat mengkhususkan malam nisfu Sya'ban ya, itu adalah sah-sah saja. Adapun mengkhususkan ini merupakan amaliyah yang spesial di malam nisfu Sya'ban, maka ini termasuk ke dalam urusan khilafiyah, diperselisihkan oleh para ulama ya. Sehingga kita tasamuh, mentolerir keyakinan mereka sesuai dengan apa yang mereka dapatkan tentunya juga. Dan bagi kita yang tidak melakukan amalan khusus, kita tetap istiqomah dengan kebaikan-kebaikan yang ada ya. Fokuslah dengan kebaikan tersebut. Ikhwafillah markana subhanahu wa ta'ala. Artinya pada malam hari ini juga kita sudah insya Allah bisa mengukur berapa hari lagi kita masuk ke bulan suci Ramadan ya. Kurang lebih 2 pekan lagi kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bagus sekali kita lebih memantapkan lagi persiapan kita menghadapi bulan suci Ramadan, baik yang sifatnya fardiyah, personal, a'iliyah, keluarga, ijtimaiyah, kemasyarakatan ya. Sehingga ketika antum berencana untuk melaksanakan rapat di sebuah organisasi kepemudaan, keremajaan ya, ini sebagai salah satu ikhtiar kita mempersiapkan diri menghadapi bulan suci Ramadan. Berbagai persiapan untuk amal kebaikan ya, Allah Subhanahu wa ta'ala nilai sebagai kebaikan juga. Rasulullah SAW bersabda, man jahaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa yang mempersiapkan ghazian, orang yang akan berperang, faqad ghaza, maka sungguh dia mendapatkan pahala berperang ya. Antum enggak ikut memanggul senjata, tetapi antum menyiapkan biaya untuk membeli senjata. Antum menyiapkan biaya untuk menanggung keluarga mereka yang berjihad di jalan Allah, maka antum pun sama mendapatkan pahala. Man jahaza ghazian faqad ghaza ya. Jadi yang intinya kita harus ada keterlibatan di dalam sebuah amal kebaikan, di dalam sebuah amaliyah dakwah, seberapapun kontribusi kita ya. Kita ingat dengan kisah Ashabul Kahfi, betapa anjing itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masih diberikan penghargaan ya, sebagai salah satu makhluk yang dijamin masuk surga. Padahal surga itu sendiri berisi dengan berbagai kenikmatan yang tentunya juga disediakan bagi orang yang ibadah. Siapa makhluk yang disyariatkan ibadah? Jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Namun demikian,
keistimewaan bagi anjing, ya, yang tidak termasuk salah satu makhluk yang mendapat beban taklif, ya. Tetapi karena anjing ini terlibat di dalam sebuah aktivitas dakwah bersama Ashabul Kahfi, anjing ini pun mendapat fasilitas keluarga, ya. Maka seberapapun kontribusi kita, minimal kita ikut hadir, ikut membersamai, ikut memperbanyak jumlah orang-orang yang baik, ya, itu termasuk kontribusi di dalam kebaikan. Jangan kemudian merasa minder, apa sih saya mah nggak bisa apa-apa, saya mah tidak bisa berbuat apa-apa, saya tidak bisa berkontribusi apa-apa. Jangan berpikir seperti itu. Ketika untuk sebuah amal kebaikan, berbuatlah. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan orang mukmin akan melihat amal-amal kalian, ya. Sahabatku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, menarik tadi apa yang disampaikan dalam pembacaan kitab Nahwan Nur, ya, Risalah Nahwan Nur, berbicara tentang sesuatu yang sangat mendasar di dalam kehidupan berbangsa bernegara, ya, yang mana berbangsa bernegara ini ditopang oleh keluarga-keluarga yang terdiri dari pribadi-pribadi yang baik. Bagaimana mungkin sebuah negara akan menjadi baik apabila tidak terdiri dari keluarga-keluarga yang baik, dan keluarga yang baik tidak mungkin terjadi apabila pribadi-pribadinya tidak baik, ya. Disinilah kita memahami istilah ibda bin nafsik. Mulailah dari dirimu, mulailah perbaikan dirimu, kemudian kebaikan diri itu akan menular kepada keluarga, kebaikan keluarga itu akan menular kepada lingkungan, dan dari lingkungan-lingkungan yang baik ini insya Allah akan melahirkan masyarakat yang baik, sehingga dari masyarakat yang baik akan lahir pemimpin yang baik, ya. Jadi adanya pemimpin yang baik itu tidak bisa dilepaskan juga dari kondisi lingkungan yang baik. Tidak mungkin, ya, lahir dari masyarakat yang jelek seorang pemimpin yang baik, ya. Bukan tidak mungkin, tapi terlalu berat sepertinya, ya, usaha lahiriah kita untuk melahirkan pemimpin yang baik dari lingkungan yang jelek. Menghadapi bulan suci Ramadan, ya, Ane masih lebih konsen dalam hal ini terhadap persiapan pribadi kita menghadapi bulan suci Ramadan. Apa yang harus kita persiapkan? Ternyata hal yang harus lebih kita persiapkan itu adalah termaktub di ayat pertama, kalimat pertama Al-Quran surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang kewajiban ibadah saum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kesiapan fisik kita untuk melaksanakan ibadah saum harus, ya. Karena ketika kita melaksanakan ibadah saum, otomatis fisik kita akan mengalami perubahan. Yang tadinya biasa makan sehari 3 kali, ini makannya dirubah, ya. Sebelum terbit fajar dan sesudah terbenam matahari, ya, ada perubahan. Kemudian juga ada perubahan banyak aktivitas amaliyah ibadah yang karena keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan, kita sendiri lebih menspesialkan malam-malam tersebut untuk beribadah, dan ini berdampak, ya. Berdampak. Sholat yang lama, baca Al-Quran yang banyak, thalabul ilmi yang lebih sering lagi, bersedekah yang lebih banyak lagi, ya. Nah, untuk itu semua selain kesiapan fisik, kesiapan mental, jangan lupa ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kita itu harus mempersiapkan keimanan. Sehingga kalau kita mempersiapkan keimanan, percaya kepada Allah yang nyuruh kita, percaya kepada Alkitab, di sana panduan kita, percaya kepada Rasul yang sudah memberikan contoh kepada kita, percaya terhadap keberadaan malaikat yang senantiasa memantau kita, mencatat amal-amal kita, percaya kepada hari akhir di mana amal yang kita lakukan pada hari ini akan diperhitungkan nanti di hari akhir, percaya kepada takdir, kemudian kita memilih takdir yang terbaik, ya. Itu akan membuat kita bisa lebih istiqomah dalam melaksanakan amaliyah di bulan suci Ramadan, ya. Kalau kita melaksanakan sholat tarawih tentu lebih lama daripada sholat-sholat biasanya, ya.
apalagi dengan kejaran kualitas dan kuantitas ibadah sholat tarawih kita ya, di bulan suci Ramadan bacaannya pun itu bukan hanya sekedar kuliah kulhu ya. Imam-imam dituntut untuk bisa lebih memperlama lagi sholat malamnya ya, baik 11 rakaat ataupun 23 rakaat dengan bacaan ayat yang panjang-panjang ya, dan bisa jadi berulang-ulang ya. Di awal-awal masih semangat ya, tetapi kebanyakan orang itu menjelang pertengahan bahkan sampai akhir Ramadan banyak yang memudar semangatnya, bahkan bubar pelaksanaan sholat tarawihnya. Ini kenapa? Bisa jadi ini karena tidak berdiri, sholatnya tidak berdiri di atas keimanan ya, berdirinya di atas kaki kita itu lemah ya, kaki kita itu lemah, sehingga jangankan surat yang panjang-panjang, yang pendek pun ya kita sudah pegel gitu ya. Nah, tapi kalau berdirinya di atas keimanan, insya Allah akan kita membuat kita kuat ya melaksanakan sholat semakin lama, kemudian juga menikmati bacaan-bacaan Al-Quran. Demikian juga ketika kita membaca Al-Quran, kenapa mata kita semakin cepat lelah gitu kan ketika membaca Al-Quran ya. Kalau hanya mengandalkan mata kita ya seperti itu, tapi pergunakanlah keimanan ketika kita membaca Al-Quran, mata keimanan, ada pahala-pahala, ada kenikmatan kita berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ada malaikat yang mencatat bacaan-bacaan Al-Quran kita gitu kan. Kemudian nanti bacaan Al-Quran kita itu akan dihitung di akhirat dalam bentuk pahala ya. Dan tentu kita yakin bahwa membaca Al-Quran ini adalah sebagai kebiasaan baik ya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kepada kita, dan kita berkomitmen terhadap kebaikan ini agar tetap bersama kita ya. Maka insya Allah apabila kita membawa bekal keimanan menghadapi bulan suci Ramadan, Ramadan ini akan meningkatkan ketakwaan kita, akan meningkatkan kesyukuran kita, akan meningkatkan kecerdasan kita ya. La'allahum yarshudun wa la'allakum tashkurun ya. Lihat ayat-ayat tentang ibadah saum itu bisa meningkatkan ketakwaan, bisa meningkatkan kesyukuran, bisa meningkatkan kecerdasan ya. Ikhwah fillah rahimani wa iyyakumullah ya. Berangkat dari sini tentunya juga apa yang bisa membuat keimanan kita meningkat. Nah, tadi di poin ke berapa dari bahasan kita, di poin ke-6 ya. Di poin ke-6 di halaman 107 ya, bahwa kebaikan kehidupan umat ini itu berdiri di atas dua pondasi pokok, mengambil yang maslahat dan menjauhi yang madarat berbahaya, dengan istilah lain takwa. Inilah yang bisa membuat pribadi kita kokoh, bisa membuat keluarga kita kokoh, bisa membuat masyarakat kita baik, pun demikian bisa membuat negara kita kuat ya. Apabila kita secara personal, keluarga, juga masyarakat, bahkan para pemimpin ya, kita berbicara kepada pemimpin ya, insya Allah ini bisa didengar gak oleh para pemimpin ya. Minimal antum nih, Presiden Haris, Presiden Haryo, Presiden Farhan, Presiden Alfian ya, bisa mendengar nasihat ini. Tegakkanlah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jauhi maksiat ya, laksanakan ketaatan. Itu yang bisa mengokohkan, gak ada yang bisa mengokohkan kecuali itu. Dan itu berdampak terhadap fisik kita, sehingga ketika kita mendapati fisik kita lemah, berarti fisik kita lemah bukan hanya sekedar asupan-asupan lahiriah yang kita perhatikan ya, tetapi bisa jadi itu adalah asupan batiniah kita yang kurang, itu bisa membuat fisik kita lemah ya. Saudaraku sekaligus guru kita semuanya ya, Al-Ustaz Khairul Mutakin itu hampir 1 bulan kemarin sakit ya. Ini bercerita ke antum ya, agar bisa mengambil ibrah. Hampir sebulan sakit ya. Namun dalam sakit beliau, subhanallah, beliau merasakan justru beliau bisa menikmati sakitnya. Betapa ketika di luar sakit ya, intensitas tilawah Al-Quran tidak sedekat, tidak sebanyak ketika beliau sakit. Dan itu yang membuat beliau insya Allah kuat. Beliau tidak sampai dirawat di rumah sakit ya,
mendapatkan perawatan yang khusus dari dokter pemantauan ya, tapi beliau menguatkan dengan tilawah Al-Quran, menguatkan dengan sholat ya, dan itu yang insya Allah akan menguatkan kita. Kita yakin ini bahwa kekuatan kita itu adalah dalam keimanan, bukan kekuatan ekonomi semata, bukan kekuatan perlengkapan persenjataan semata ya. Pun demikian, kekuatan yang sifatnya duniawi semata, kekuatan kita itu adalah kekuatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin 313 pasukan kaum muslimin secara lahiriah bisa mengalahkan 1000 pasukan Quraisy yang sudah siap untuk berperang, seandainya yang 313 ini tidak punya keimanan. Apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala tolong kaum muslimin di Badar ya? Bukan karena perlengkapan persenjataan yang lengkap, bukan karena punya banyak kekayaan, bukan karena banyaknya pasukan, bukan, tetapi karena kuatnya keimanan. Rasulullah SAW sampai benar-benar berdoa dengan sungguh-sungguh, Allahumma intahlik hadhil asabah lam tu'bad fil ardi abada. Ya Allah, seandainya tidak kau tolong kelompok ini, maka selamanya kau tidak akan disembah di muka bumi. Ini menunjukkan keseriusan umat mukmin di bawah pimpinan Rasulullah SAW dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolongnya. Coba perhatikan di perang Uhud ya. Di perang Uhud di mana pasukan muslimin semakin banyak ya. Kemudian ada perasaan sombong ya. Kemudian ada pengkhianatan, maka Allah Subhanahu wa taala tahan itu kemenangan itu ya. Jadi wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa. Jangan kalian merasa lemah ya, jangan merasa bersedih, wa antumul a'launa, sementara kalian itu adalah yang tinggi. Tingginya kaum muslimin itu ya, yang membuat mereka tidak hina, membuat mereka tidak lemah adalah kekuatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa buktikan bahwa peperangan-peperangan yang terjadi di bulan suci Ramadan itu banyak sekali Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan. Bahkan kemenangan-kemenangan itu banyak dari di bulan suci Ramadan secara jujur. Bahkan kemerdekaan Indonesia pun diproklamirkan pada bulan suci Ramadan. Ini menunjukkan bahwa lemahnya fisik itu tidak linier ya dengan kekalahan ya. Sedikitnya pasukan itu tidak selalu otomatis membuat seseorang kalah. Yang membuat kalah itu adalah ketika iman kita lemah. Nah, dengan ibadah bulan suci Ramadan, persiapkan keimanan kita agar ketakwaan kita semakin menguat ya. Tularkan nilai-nilai ketakwaan ini ke lingkungan kita. Tularkan kepada teman-teman kita, tularkan kepada siapa di mana kita berada ya. Antum di sekolah, tularkan ke murid-murid antum ya. Antum di tempat kerja, tularkan ke teman-teman kerja antum di masjid, tularkan ke pengurus-pengurus dan jamaah masjid semuanya tentang nilai ketakwaan. Bagaimana di antaranya program bulan suci Ramadan ya. Membaca Al-Qur'an bagus, mentadaburi Al-Qur'an bagus ya. Memahami Al-Qur'an bagus ya, mengamal Al-Qur'an super bagus. Maka Ramadan kali ini tentunya juga ya, bagus kita punya target bacaan Al-Quran. Tetapi jangan lupa tingkatkan kualitas kita, bukan hanya sekedar meningkatkan kuantitas bacaan, tetapi kualitasnya ya. Bagus nih kalau kita Ramadan ini targetnya selain selesai 30 juz ya, mungkin selesaikan ini hafalan juz 30. Targetkan ya. Sehingga kita merasa berdosa kalau nanti lebaran tidak selesai juz 30 ya. Siap ya? Ini jadi kita mendapatkan kualitas dari Ramadan ini yang tidak kita dapatkan di bulan-bulan yang lain ya. Inilah keunggulan yang insya Allah akan kita dapatkan di Ramadan ini ya. Mungkin Ramadan ini kita tidak bisa mudik ya, kan sudah dilarang katanya mudik ya. Nggak apa-apa kita gak mudik, yang penting kita sudah selesai hafalan juz 30 gitu ya. Kita tidak bisa belanja nih di Ramadan ini karena memang dibatasi ya. Nggak apa-apa, kita tidak bisa kumpul-kumpul, tidak bisa iftar jama'i itu kan. Nggak apa-apa, yang penting kita punya kebanggaan bisa menyelesaikan hafalan juz 30 gitu ya.
Ini mungkin beberapa hal yang ingin Ane sampaikan kepada teman-teman semuanya sebagai penguatan untuk diri sendiri dan sahabat semuanya. 2 pekan menjelang bulan suci Ramadan, yuk kita persiapkan lebih mantap lagi ya. Percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nyuruh puasa itu Allah. Yang menjanjikan ketakwaan itu Allah. Yang menjanjikan berbagai kemenangan-kemenangan itu Allah Subhanahu wa taala ya. Jika kita percaya kepada Allah ya jangan setengah-setengah ya. Yakin kepada Allah itu jangan setengah-setengah ya. Keuntungan-keuntungan itu Allah lah yang memberikan. Yang penting kita fokus saja. Fokus terhadap kualitas ibadah kita ya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang akan meninggikan derajat kita, yang akan memberikan pahala kita ya. Kan tugas kita itu hanya sekedar ibadah. Tugas kita ibadah. Iyyaka na'bud, baru setelah itu iyyaka nasta'in, kita mohon pertolongan kepada Allah, Allah pasti akan menolong ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Hadanal majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.